Trump itu benar juga tuh. bukan anak kecil yang bikin kebijakan kayak orang tantrum. Trump itu berhitung, dan ingat dia itu adalah seorang pebisnis gitu loh. Nah, Trump sudah berhitung. Udah dipikirin berarti ya. Iya. Dan orang-orang terkaya dunia termasuk diantaranya Elon Musk masuk ke dalam kabinet. Namanya orang kaya, apa sih yang bedanya orang kaya sama orang miskin? Orang kaya itu tahu tabiat uang, sementara orang miskin itu diketahui oleh uang. Minggu ini kayak berduka banget sih ya kalau kita lihat. Banyak evidence kekejaman ini makin menjadi-jadi ya kan. Mungkin kalau dirinci dari sekalinya pengeboman ada ratusan yang syahid, nggak taunya bertambah terus, ditambah banyak sekali sekarang, lebih banyak lagi tuh bayi-bayi yang tanpa kepala. Ada yang jurnalis di bom, ada yang terbakar, ada yang kemudian baru ditemuin evidence video ambulans, dan yang benar-benar ini bikin nangis itu yang orang pada sampai kelempar itu benar-benar itu benar-benar itu kekejaman peak sepanjang masa tuh belum pernah ada nih. Kalau menurut pendapat Antum gimana nih? Postingan belakangan Antum udah kayak udah gimana ya, kita antara marah, baper, kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma banyak yang hopeless ya sebenarnya. Jadi ibaratnya ini gimana nih kok tambah begini, terus makin lesu, makin nggak ada semangat gitu. Boykot juga kayaknya kendor lagi gitu. Gimana menurut Antum nih? Sampai bingung Anda mau mulai dari mana? Ini memang cermin dari kaum muslimin hari ini yang wahan. Kita tuh nanti akan seperti hidangan. Ini ada hidangan gimana sih, meja nih, meja. Ada nasi di tengah, ada lauk, ada sambal, ada apa. Nah, ya orang-orang kafir tuh makanin kita. Gitu loh. Nah, perkara orang kafir itu makan apa duluan, ada yang makan nasi duluan, ada yang makan lauk duluan. Dia cuma berbagi posisi aja, meskipun tampaknya timur barat, utara selatan atau apalah itu namanya. Jadi kita cuma objek aja nih. Objek aja. Ini sesuai hadisnya itu. Iya, sesuai hadisnya aja. Suriah baru merdeka dari Rusia misalnya. Sekarang Palestina kan baru dimerdekakan, mau dimerdekakan dari Amerika Serikat dan seterusnya. Sementara ternyata di perundingan terakhir Prancis masuk. Prancis masuk. Ini ngomong-ngomong sekitaran tadi malam, ada pernyataan bersama antara Emmanuel Macron dan Presiden Mesir Abdul Fattah Sisi dan juga Raja Jordan yaitu Raja Abdullah. Dia menekan untuk segera diadakan gencatan senjata. Tapi poin yang menarik adalah poin kedua. Mereka menyerukan agar pemerintahan di Gaza diambil alih oleh pemerintah otoritas Palestina, yang otomatis berarti pemerintahan yang dibentuk oleh para pejuang sejak tahun 2005 dipaksa untuk pergi dan membubarkan diri. Prancis yang main. Jadi ke ini dan aksi demonstrasi yang terjadi seminggu lalu tuh, yang menjelang Idul Fitri, itu kan sebenarnya aksi demonstrasi masyarakat untuk menuntut dihentikannya perang. Dan ini juga berhubungan kenapa para pejuang dari brigade-brigade tidak memberikan serangan balasan dari serangan darat yang signifikan. Karena mereka mengikuti kemauan masyarakat untuk udah dong, ceasefire lagi dong. Capek nih kita ngelihat saudara kita dibunuh-bunuhin gitu loh. Tapi ternyata Israel atau penjajah lah gitu kita bahasakannya, menggunakan cara yang sama sebagaimana yang digunakan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memecah belah. Bahwa ada sebagian orang yang tidak menyetujui perlawanan bersenjata, ada sebagian orang yang tidak menyukai gerakan H gitu ya. Mereka komporin, nah gitu loh. Mereka suruh demo, ya kan? Seruan sih capek kita tuh udahlah. Tapi ternyata ada satu barisan, dua barisan yang menyerukan untuk udah turunlah dari pemerintahan, ganti kita mau bersatu dengan tepi barat. Otoritas Palestina harus berkuasa di Gaza juga dong. Jadi ada yang ngomporin seolah-olah dengan adanya otoritas mereka nggak diserang seperti Gaza gitu maksudnya. Nah itu dia. Memang mereka pengen dilindungi seperti di tepi barat. Waduh, memang gaya-gaya mereka tuh kayak gitu ya. Jadi ini kayak pengulangan aja Snowcrow-nya, Lawrence Arabia, kan gitu-gitu semuanya ya. Ya Allah. Jadi tapi memang ada yang termakan atau enggak? Banyak enggak? Banyak. Ini kan fakta sosiopolitik ya. Bahwa di Gaza itu pemilih gerakan H dalam pemilu tahun 2005 tidak 100%. Kurang lebih 60-70%. Artinya oke lah kita bulatkan ada sekitar 30% warga Gaza yang bukan pemilih Hamas. Gitu loh, bukan pemilih gerakan pejuang. Kalau kita ibaratkan penduduk Gaza pada saat itu 1,5 juta orang, nah 30% kan sekitar 400 sampai 500 ribu. Iya. Besar itu. Iya sih.
Besar itu, dan itu suatu fenomena politik yang wajar. Ketika ada satu partai politik atau ormas berkuasa di sebuah regional selama hampir 20 tahun lamanya, pastilah ada yang menyeleweng, ada yang tidak suka, ada yang salah mengerti kebijakannya, ada juga mungkin orang-orang jahat yang tidak difasilitasi kejahatannya gitu loh, sehingga mereka mendendam dan mewariskan dendam itu kepada generasi selanjutnya dan seterusnya. Ya berarti gini, pada saat memang setiap orang di posisi tidak nyaman, dia akan pasti menunjuk sesuatu untuk dipersalahkan, kan gitu. Betul, itu, ya kan? Betul. Nah mereka mempersalahkan di posisi ketika digebuk sekarang adalah pasti dari kelompok hak pendapat mereka gitu. Betul. Tapi mereka lupa bahwa kondisi mereka terjajah ini bertahun-tahun ini kan sebenarnya itu yang diperjuangkan kan, untuk keluar dari situ kan. Berarti menurut mereka hidup dalam okupasi adalah hal yang cukup, gitu maksudnya. Dia cukup kayak kemarin aja gitu maksudnya. Saya memperhatikan satu hal menarik. 2005 sampai hari ini sudah sekitar 20 tahun. Artinya ada orang-orang yang hari ini usianya sudah 20 tahun. Atau mereka yang usianya sudah 30 tahun. Karena saat itu mereka masih kecil kan ketika terjadi revolusi Gaza itu. Generasi baru inilah yang kemudian tidak paham sejarah Gaza itu sendiri. Yang mereka memahami Gaza dengan kondisi realita hari ini. Bukan memahami Gaza sebagai satu objek dan subjek lintasan sejarah yang sudah ada sejak ribuan tahun sebelumnya gitu loh. Tapi memang itu kayak komunikasi yang mereka rawat sih sebenarnya. Gaya tersebut. Kayak anak sekarang yang pro Israel, salahnya hak dong, nah gitu kan. Nah itu dia. Karena mereka nggak ngebaca dari dulunya seperti apa gitu kan. Ya itu adalah komunikasi yang memang sengaja. Ya lu yang mulai, jadi gue balas nih kan gitu seolah-olah. Atau persis sama Indonesia deh contohnya ya. Persis sama orang-orang Indonesia generasi yang lahir tahun 2000-an yang dikit-dikit bikin meme, piye kabare pena zamanku toh, enggak pernah ngerasain bapaknya hilang gitu. Iya. Sederhananya kayak begitu. Iya benar, setuju juga. Jadi ibaratnya kalau misalnya pun suatu saat waktu dulu kita dijajah Belanda, ya kan. Misalnya kita terjajah nih gitu, kemudian zolim di Indonesia. Kemudian ada pejuang yang membebaskan Indonesia merdeka kembali. Mungkin yang protes sama tuh pejuangnya juga anak zaman sekarang ya. Juga anak zaman sekarang. Karena dia nggak tahu proses itu. Sampai ada meme kan. Sebenarnya Belanda tuh nggak bayar kita, cuman dikorupsi sama menir-menir ini kepala-kepala kerajaan Belanda. Jadi Belanda nggak salah. Gitu. Belanda nggak salah, yang salah Londo Ireng kan gitu kan. Nah, ini juga sekarang di Gaza seperti itu kasusnya gitu. Dan saya bicara seperti ini bukan di medsos ya. Artinya saya ngobrol sama teman-teman saya orang Gaza yang usianya beragam, dari usia di bawah 20 sampai memang udah agak tua yang umur 60-an. Bahkan saya secara rutin gitu ya sekitaran 30 sebulan sekali lah kita dikumpulkan sama Komandan Khalid Mish'al di Zoom. Kita ngelihat di situ. Oh ya memang petinggi-petinggi gerakan ini rata-rata udah sepuh, usianya di atas 40 dan rata-rata orang yang memprotes gerakan tuh usianya jauh lebih muda. Tapi ada regenerasi nggak sih? Pasti ada. Kalau kita lihat di brigade itu rata-rata orang muda. Abu Hamzah yang kemarin baru syahid, itu kan usianya belum 30. Oh masih muda dia? Masih muda. Oh Insya Allah. Beliau itu dari ini ya, tapi bukan H ya? Bukan, dari Jihad Islam. Jihad Islam ya. Nah, kalau kita runut dari menuju Ramadan, menuju Lebaran ya kejadiannya kan. Tiba-tiba kemudian penyerangan ada lagi. Yang dalam sehari waktu di awal tuh berapa ya? 100 ya? Dalam sehari saat itu 670. 670 dalam sehari. Yang sempat kita episode sebelum ini waktu itu sama Antum ya. Betul. Kita pikir ya itu mungkin ya ngasih tahu aja ya bahwa belum berakhir loh gitu loh. Ini gue masih mau ngambil. Nggak taunya lebih dari itu. Sekarang lagi nambah-nambah kan. Dan evidensinya makin ini juga. Tapi sebenarnya gini, kalau kita lihat ya, bagaimana kalau kita lihat yang anak-anak kecil yang udah tanpa kepala sih itu udah benar-benar nggak bisa terbayangkan lagi ya. Sepertinya nama baik dari Israel sendiri sebenarnya udah jatuh sekarang. Amerika pun udah jatuh. Ini yang rugi dia sebenarnya. Karena apa? Mereka kan negara-negara penuh pencitraan, mengkondisikan sebagai polisinya dunia, gitu ya. Orang yang berada di belakangnya human rights, kemudian hak asasi itu ada semacam apa ya ibaratnya, kayak sosial konsennya itu mereka yang pegang pegang apa namanya filternya, seolah-olah kalau mereka bilang human rights itu dari mereka. Sekarang udah basi semua. Dengan apa yang mereka lakukan sebenarnya ini menjelekkan nama mereka sendiri sebenarnya secara nama ya. Ini nggak ada malu-malunya kan? Ketika kemudian bayi bilangnya pemotongan bayi korbannya banyak sekarang. Kemudian yang videonya
ambulan, ini juga epic juga. Gitu. Bisa kemudian itu dari dia masih hidup, kejadian itu baca doa sampai wafat. Nah, prosesnya gitu ya. Cuma uniknya kok mereka publish ya? Itu kan medianya mereka kan? Iya. Kok bisa begitu ya? Ya karena balik lagi tadi ya, kayaknya memang beberapa pengusaha media atau admin lah kita katakan ya, admin dari mereka itu jengah juga. Ingat atau merasa ini bakal jadi rating gitu. Kejadian sekitar 2 hari yang lalu di rapat Microsoft, bukan rapat, ulang tahun Microsoft kalau nggak salah yang ke-50. Oh iya. Karyawan mereka sendiri yang orang Tunisia sama orang India malah. Ya kalau nggak salah bukan Muslim yang orang India nih. Yang orang Tunisia orang Muslim. Orang Maroko apa India tuh? Tunis. Maroko. Ya? Itu kan teriak gitu kan. Saya tidak menyatakan bekerja di perusahaan yang mendukung genosida. Saya melamar untuk kerja di Microsoft sebagai pembangun software. Tapi kalau hasil kerja saya dipakai untuk genosida, saya keluar sekarang. Yang dia tunjuk juga petinggi AI-nya Muslim juga. Namanya Sulaiman pula. Itu dia yang gitu kan. Aduh, ironis ya teman-teman semua ya. Jadi ini udah ada urusan dengan bisnis juga ya. Jadi kita mau nyalain agamanya juga sulit juga, karena juga yang protes juga non-Muslim, bahkan pelakunya malah Muslim ya kan. Itu aja yang ironis juga tuh. Nah sekarang merunut kepada kejadian viral terakhir dulu nih. Dari yang awal itu kan yang 560 orang wafat ya. Gitu ya. Yang berikutnya yang kemudian anak-anak kecil itu. Mungkin saya nyampe dulu apa sih kerangkaannya nih loh yang mau dikejar sama musuh nih sebenarnya. Mereka ini sebenarnya ketika akhir masa gencatan senjata di tahap pertama itu 42 hari harusnya menurut perjanjian awal sebagaimana proposal Joe Biden pada bulan Juni 2024. Di masa gencatan senjata pertama digunakan untuk bernegosiasi. Tapi negosiasinya gagal terus, apalagi pada saat setiap minggu terjadi pertukaran tawanan. Ternyata gerakan pejuang dapat panggung terus, gitu loh. Tambah jatuh dia. Tambah jatuh. Di saat yang sama, kesel kali ya. Donald Trump dilantik. Trump nih pinter. Kita nggak akan bisa menang kalau panggung nggak kita ambil. Makanya pada saat yang sama di masa akhir banget gencatan senjata, apa yang dilakukan Trump? Tiba-tiba dia nge-post video yang isinya patung emas Trump di Gaza gitu. Trump Gaza judulnya. Ingat nggak? Oh, yang sempat viral ya? Yang sempat viral itu, yang pokoknya Trump tuh ada patung emasnya, terus orang-orang Gaza megang balon kepala Trump gitu loh. Nah itu kan, apa yang dilakukan Trump? Trump itu untuk membalik citra media sosial. Kemenangan para pejuang yang dicitrakan dengan ada pejuang syahid, komandan syahid, tapi malah jadi pricing seluruh dunia gitu loh. Nah sama Trump coba dibalikin, lu tuh nggak ada apa-apanya, lu tuh butuh uang, negara lu udah hancur dan seterusnya. Urutannya di situ. Nah, dia menawarkan uang sebenarnya. Menawarkan uang sebenarnya gitu loh kepada warga Gaza. Tawarkan uang nggak berhasil. Akhirnya Trump bikin ide gitu loh. Bagaimana kalau gencatan senjata tahap kedua kita tunda selama 50 hari. Nah, selama 50 hari akan kita adakan dialog. Yang mana dialog ini setiap hari akan ditukar dengan satu tawanan. Jadi pada hari ke-50 ada 50 tawanan yang sudah ditukarkan. Nah bagi para pejuang ini sama aja mau ngabisin tawanan kita sebenarnya gitu loh. Meskipun pejuang itu nggak ngasih tahu ada berapa sisa tawanan mereka. Gitu loh. Akhirnya para pejuang nggak sepakat. Ya udah tempur aja kalau begitu. Tempur, cuma ternyata ini yang mungkin miskalkulasi. Semua orang tidak menyangka kalau penjajah itu akan menggunakan senjata-senjata besar dan langsung menarget para kepala-kepala pimpinan, ya para pejuang lah gitu bahasanya. Salah satu yang ditarget adalah Issam ad-Dalis. Ya, Issam ad-Dalis itu adalah kepala pemerintahan sementara Gaza. Dan besokannya yang ditarget di rumah sakit Nasir itu adalah Salah Bardawil dan juga kemudian ada Ismail namanya. Jadi Ismail ini adalah orang yang menguasai Gaza setelah periodenya Komandan Yahya. Bukan menguasai, jadi bahasanya apa ya? Kepala otoritas sementara lah gitu bahasanya. Itu cuma ditarget. Apa tujuannya? Saya mensinyalir tanpa mengurangi penghormatan saya kepada pemerintah Palestina. Ini ada deal. Dalam kesepakatan gencatan senjata tahap pertama itu, pada periode kedua dan pada periode ketiga gencatan senjata akan diadakan pemilu. Sedangkan pada jajak pendapat di tahun 2024, kalau pemilu diadakan di tahun itu, maka gerakan H akan menang. Cara untuk menghilangkan kemenangan itu adalah satu,
tokoh-tokoh yang berpotensi akan menjadi anggota dewan dan petinggi-petinggi pemerintahan Gaza dibunuh dulu. Itu yang pertama, dealnya yang pertama itu. Makanya kita lihat sedikit sekali anggota-anggota Fatah yang dibunuh di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dilakukan sebuah rekayasa sosial untuk membuat seakan-akan masyarakat Gaza tidak lagi menginginkan gerakan Hamas. Tentara penjajah menggunakan rasa lelah masyarakat, rasa takut masyarakat, dan rasa putus asa masyarakat untuk menggerakkan aksi demonstrasi. Namanya orang udah 17 bulan dikepung, sekalinya ada lokasi atau ada momen mereka di situ bisa teriak, mereka pasti akan teriak. Itu rilis stres gitu loh. Nah, cuman pada saat itu muncul langsung reaksi dari kepala-kepala suku. Jadi kalau di Gaza itu ada kepala klan Bani lah gitu bahasanya. Kepala-kepala Bani itu memberikan rilis bahwa aksi ini dibajak. Kami hanya aksi untuk menuntut seluruh dunia termasuk juga para pejuang untuk menghentikan perang. Tapi aksi ini tidak diarahkan agar kami menghentikan perjuangan bersenjata atau mengusir pejuang. Gitu loh. Oh, komunikasinya yang dibajak ya? Komunikasinya ini dibajak nih di lapangan nih. Dan yang penting kan ada foto gitu kan. Yang penting ada foto bahwa gerakan Hamas harus pergi, kami tidak mau apalah gitu kan. Yang penting kan ada foto. Dan biasalah ada buzzer-buzzer penjajah gratisan yang bajunya Islam gitu kan. Yang ini tuh kalian ngapain dukung gerakan H gitu kan. Udahlah bla 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 dan seterusnya. Nah, di momen-momen saat itulah kemudian Amerika Serikat mengumumkan memberikan tambahan-tambahan senjata. Caranya adalah perang di Ukraina. Ingat nggak kejadiannya itu pada waktu saya di Damaskus masih. Zelensky ketemu sama Trump ribut. Ingat nggak? Ya. Viral itu. Itu karena Donald Trump salah satunya ingin menghentikan perang di Ukraina. Nah, gitu loh. Ditarik semua senjatanya, gitu loh. Ditarik pulang untuk dibawa ke Gaza, gitu loh. Dan kemudian juga Donald Trump, lihat deh, yang terjadi di Suriah mulus banget. Gak ada perlawanan berarti. Amerika juga SDF yang merupakan pionnya Amerika Serikat dilepas sama Amerika. Senjata-senjata diambil-ambilin, gitu loh. Tentara Amerika pada dicabut-cabutin. Kenapa? Mau disatuin semuanya buat negara penjajah itu. Ya, bukan negara sih, entitas lah. Disatuin semua ke situ. Ini sebenarnya cermin bahwa uangnya Amerika udah gak cukup. Karena saat ini Amerika Serikat itu bertempur di 4 medan tempur. Dan dari 4 medan tempur itu tinggal 1 yang disisain karena duitnya habis. 4 di mana aja? Ukraina, Suriah. Kemudian di Afrika ada Somalia dan Sudan. Dan terakhir Gaza. Terlibat di situ semua tuh. Oh iya. Iya. Ternyata. Jadi kalau kita lihat berarti sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman semua nih untuk boykot itu ngaruh juga ya. Sangat ngaruh. Boykot ngaruh. Kemudian suplai senjata yang dikirimkan juga mulai berkurang, dana juga berkurang, tambah kebakaran juga kan. Sebenarnya sih tinggal bersabar sedikit lagi sih ini sepertinya menjelangnya ya. Nah, penjajah tahu itu. Penjajah pasti akan berpikir ini tinggal bersabar sedikit lagi. Tapi mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk hari demi hari. Mereka punya algoritma untuk membunuh sekian orang biar kesabaran itu habis. Dan ketika banyak kejadian yang viral ini mereka justru malah bagus atau enggak bagi mereka? Mereka udah nggak peduli. Udah nggak peduli ya. Dan gini, saya kemarin sempat diskusi ya sama teman-teman pegiat kepalestinan yang lain. Rupanya kita ada di jebakan bubble. Isu kepalestinaan itu saat ini cuma ada di satu bubble kecil. Saya coba pinjem akun teman saya. Yang akun teman saya ini dia sama sekali tidak pernah membahas agama, sama sekali tidak pernah membahas kepalestinaan. Nggak ada itu sama sekali beritanya. Iya, sebenarnya gini, circle membahas isu Palestina ini hanya di satu circle aja gitu. Dan kecil. Karena udah pada tumbang. Kita kalau ngelempar isu ini juga yang mungkin ngeliat kalau saya lihat dari algoritmanya lebih banyak persentasenya yang followers. Nah, yang ngelihat yang biasanya kalau postingan yang lain entah komedi atau kadang-kadang terpapar banyakkan non followers. Tapi untuk yang Palestina hanya followers saja. Gitu. Kalau secara algoritma sosial media yang which is dikuasai sama mereka, ya udah mereka udah punya kikinya untuk kemudian mempersempit ranah komunikasinya. Tapi bukan itu kemudian kita jadi nggak semangat ya. Terus aja gitu. Hajar aja terus kan gitu. Nah, menjadi masalah sekarang sepertinya kejadian viral belakangan ini juga hanya terpapar di circle yang biasanya posting Palestina aja. Betul. Mereka nggak tahu tuh ada yang kebom kemudian orang sampai pada terbang gitu. Iya, ada yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu. Yang wartawan terakhir ini masih bergerak ke terbakar juga nggak tahu mereka. Betul. Ya. Bahkan ada yang bilang itu AI.
Ada yang bilang AI. Ada yang bilang itu AI. Itu yang tadi saya mau tanyain tuh. Itu kok bisa ketemu videonya itu gimana ceritanya yang soal ambulan tadi? Itu padahal media mereka, ya kan? Ini medianya mereka. Dan ini videonya ini kejadian udah lama berarti kan sebenarnya? Kejadiannya ke tanggal 23 Maret. Oh, belum lama, baru kemarin. Belum lama. Itu kenapa ketika misalnya diskusi kan mati semua mestinya kan? Kok bisa ketemu itu handphonenya?